kasih waktunya Pak untuk kesempatan yang Bapak berikan di sela-sela kesibukan Bapak. Pak, mungkin pertama Bapak menjabat rektor sejak 2014 ya Pak ya? 2013 Oh, 2013. Agustus ya. 2013 Agustus. Ya, Nah ini ya. kan maaf Pak, periode sampai kapan Pak? 2000. Sampai 2018 Agustus. belum 1 tahun selesai lagi. Hampir selesai, hampir. Menarik sekali itu Pak. Mungkin bisa cerita selama ini apa saja pencapaian yang Bapak dan apa saja yang sudah Bapak lakukan lah untuk Ya. Telkom University. Jadi Telkom University ini adalah gabungan dari 4 perguruan tinggi milik PT Telkom ya. Ada 2 institut, kemudian ada politeknik dan ada sekolah tinggi. Ini saya mulai dari nol pada Agustus 2013 ya. Artinya awalnya sendiri-sendiri yang berbeda sama sekali. Kemudian saya mendapat tugas dari Yayasan Pendidikan Telkom untuk menggabungkan ini. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini ada banyak sekali cita-cita atau visi yang sudah hampir lah terpenuhi ya. Jadi penggabungan 4 kita mulai dengan governance bagaimana 4 ini bisa berjalan ya. Tetapi prestasi harus tetap jalan. Operasional juga harus tetap berjalan seperti biasa. Tahun pertama kita di dalam, kemudian tahun kedua kita coba benahi dengan manajemen. Kalau kita sebut dalam Renstra itu excellent management. Ya. Tahun ketiganya resource, kita tata. 4-nya akademik, kita dapat excellent. Dan sekarang ini ya kita rasakan tahun keempat dan kelima nanti adalah riset. Capaian yang sudah kita dapatkan dalam 3 tahun terakhir ini ya. Jadi diingat bahwa sebelum 2013 Agustus nama Telkom University itu belum ada. Masih STT ya Pak ya? Iya, masih STT, masih IM Telkom, masih STISI, masih Politeknik. Artinya di dunia maya, di website, di manapun, masih di searching belum ada Telkom University. Dan di tahun ketiga ini, alhamdulillah dari beberapa badan pemeringkat dunia, nama kita sudah masuk. Dan listnya juga tidak terlalu jauh. Di 4ICU, International College and University, kita ada di posisi 14 nasional. Telkom University-nya itu? Telkom University ya. Kebanggaan dong Pak ya? Alhamdulillah ya, itu dari 4.500 total perguruan tinggi di Indonesia ya. Kita ada di 15, asalnya dari yang tidak ada sama sekali di 2013 Agustus ya. Nah, itu salah satu dari capaian yang kita dapat untuk badan pemeringkat. Ada banyak yang lain, ada Webometric, kemudian ada kampus hijau, Green Metric. Kita nasional itu ada di peringkat 11 sebagai kampus hijau. Di dunia dari sekian puluh ribu universitas ya yang dilakukan assessment, kita ada di peringkat 172. Ya, dunia. Ya. Kemudian itu tahun berapa Pak? Semuanya 2017 ya. Yang cukup atau sangat membanggakan ya adalah akreditasi institusi dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu harus di-assess oleh badan akreditasi. Dari 4.500 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, itu ada 50 perguruan tinggi yang mendapat akreditasi A atau unggul ya, tertinggi. Dan alhamdulillah di 2017 Januari kemarin Telkom University mendapat akreditasi A. Termasuk dalam 50 perguruan tinggi ya. Dalam usia 3 tahun ini kami mempersiapkan ya. Ya, jadi itu yang sangat membawa pride kami. Tentu saja komitmen untuk meningkatkan APK, angka partisipasi kasar perguruan tinggi, meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa, kemudian juga menciptakan pemimpin-pemimpin nanti di masa depan, itu tetap komit kami pegang untuk Telkom University. Ya. Dengan cara itu tadi kita sudah banyak capaian-capaian. Kemudian saat ini jumlah mahasiswa kami ada 27.000 yang terbagi dalam 7 fakultas.
ya. Ini kan Bapak ngebut ya 3 tahun lah ya bisa dibilang. Itu Ya. ada kendala nggak sih Pak? Mungkin salah satunya SDM tadi ya Pak ya? Ya, Bisa dibilang. kendala praktis 1 tahun pertama kami konsolidasi di dalam. Iya. Karena ini gabungan dari 4. Dan 4 ini karakteristiknya beda sama sekali. Ada teknik, Oh, iya. ada manajemen, ada komunikasi, Iya. ada politeknik vokasi. Sistem pendidikannya juga terpisah sama sekali. NRP-nya, jumlah digitnya beda, datanya beda. Jadi praktis 1 tahun pertama itu adalah kendala kami untuk menyatukan. Bagaimana bisa bersatu, bagaimana bisa cepat larinya. Ya. Kalau secara global, kendala, ya salah satunya lagi adalah SDM. Makanya kami ngebut, insya Allah tahun depan, jumlah dosen yang sudah S3, lulus S3, itu tidak kurang dari 30%. Dari 7% pada saat awal masuk. Ya. Kendala yang lain saya rasa tidak terlalu signifikan ya. Dari YPT, sistem manajemen sudah lumayan mapan, diadopsi dari Telkom, ya, sehingga memudahkan bagi saya dan teman-teman untuk mengelola ini supaya bisa berlalu cepat. Ya. Ada sistem yang sudah lumayan mapan yang diterapkan di sini, sehingga ya itu juga salah satu modal untuk mempermudah jalan yang kita tempuh. Ya. Kalau kendala-kendala yang lain secara fisik kampus tidak ada, ya. Sangat baik. Support dari yayasan, persetujuan seperti pembangunan gedung ini. Kemudian kemarin kami melakukan launching gedung Creative Center. Itu maaf di bawah kepemimpinan Bapak. Iya. Termasuk gedung ini? Iya. Itu Bapak yang gagas juga? Iya, jadi dari awal kami melakukan review dosen, S3-nya harus ditambah, gitu ya, kita sekolahkan. Fasilitas kurang, maka kita bangun ini gedung yang 10 lantai. Itu di 2014 sampai 2015. Asrama, seluruh mahasiswa baru harus bisa masuk. Itu ada 7.000 kapasitasnya di dalam kampus semuanya. Itu selesai 2014. Saya nggak kebayang benar-benar kerja ngebut. Yang terrame itu ada 2. Apa tuh? Yang satu adalah teknik telekomunikasi, S1. Yang satu adalah S1 MBTI, Manajemen Bisnis Teknologi Informasi. Masih tetap TI ya? Masih MBTI, manajemen sesungguhnya. Manajemennya ya. 2 ini adalah yang paling bagus, paling ramai, ya, sehingga di tahun 2016 kemarin kami ikutkan akreditasi internasional. Tidak hanya BAN PT yang nasional, internasional juga. Kami masuk ke internasional, khususnya yang MBTI. S2 manajemen ya. Itu kami ikut ke Jepang, namanya EBES 21, Accreditation Board, Economics, dan seterusnya itu ya. Itu dari Jepang. Jadi artinya apa? Dan sudah mendapat bersama-sama juga dengan Unpad. Kemudian dari Surabaya itu UNER, Brawijaya. Kami menerima akreditasinya di Tokyo waktu itu, tahun 2016 awal. Jadi artinya seluruh program studi manajemen yang di Jepang sana dan beberapa negara yang di Indonesia yang sama-sama terakreditasi EBES itu artinya sama, setara. Dari fasilitas, dari kurikulum, dari kualitas outputnya nanti itu sama. Jadi kuliah di sini, kuliah di Jepang, kuliah di internasional itu sama. Nah, kami sedang tahun ini insya Allah memprogram untuk akreditasi internasional 2 program studi yang teknik, yaitu telekomunikasi dan informatika, ke Jepang juga, namanya JABEE, JABEE, atau di Indonesia namanya IABI, Indonesia
Academic Board Engineering Education. Nah, itu nanti tahun ini insya Allah 2, sehingga ada 3 nanti yang terakreditasi internasional dan akan bertambah lagi untuk tahun-tahun berikutnya ke depan. Ya cita-cita begitu karena berkelas internasional. Dan anak-anak kita swap ya dari asing ke Telkom University itu ada sekitar 60 orang. Iya. Ya. Anak-anak kita yang ke luar negeri ada kira-kira tahun 2016 kemarin 72 orang. R buat Bapak. Ya, masih PR itu penelitiannya masih kurang ya. Oh, gitu. Karena target dari Pak Menteri kan kita itu Indonesia. Iya. Dosennya banyak. Iya, Tapi betul. publikasi internasional masih rendah. Masih rendah. Nah, keinginan kami dari Telkom University ini nanti juga masih ingin meningkatkan kemampuan penelitian yang tadi sudah masuk di berapa tadi itu 16 ya, dari 50 institusi. Insya Allah lah kami akan terus naik. Rasanya hari ini sudah naik menjadi urutan ke-14 ya, ya. Target Pak paling tidak Bapak selesai targetnya? Ya di sekitar 10 lah ya. 10 besar, Karena ya. kalau untuk mengejar seperti ITB itu iya. sudah berdiri Iya, sejak. udah dari tahun kapan? Kemudian jumlah dosen yang S3-nya itu sudah 80% gitu ya. Kemudian jumlah program studi pasca sarjana itu banyak. Kita baru ada 5 di sini yang S2, S3-nya masih sedang dalam taraf ya. Jadi untuk masuk lebih dalam lagi ke sana butuh support yang lain ya, yang tidak bisa dalam 1-2 hari. Kami harus meningkatkan kualitas SDM. Jumlah yang lulus S3 dosen-dosen ini harus naik. Kemudian tetap publikasi itu kita jalankan. Kemudian juga bergeser nanti ke, jadi secara jangka panjang ya, keinginan kami itu satu, excellent di pendidikan ya. Nanti excellent di riset. Iya. Ya. Kira-kira di 2028 itu akan mulai geser ke excellent di apa itu entrepreneurial university. Wajib mengetahui ICT itu Ya. salah satu kekuatan Telkom University jika dibandingkan dengan kampus lain mungkin ya Pak? Betul. Jadi kami sudah declare kampus ini adalah berbasis ICT. ICT. Jadi mulai dari fasilitas, Iya. spot wifi Iya, kelihatan banget dari lengkap sananya. ya. Kemudian dari fasilitas termasuk untuk perkuliahan. Iya. Jadi anak-anak tinggal tapping kartu kalau mau masuk ke kelas. So nggak ada absen tangan, nggak ada. Kayak naik busway Pak. Betul kan, naik busway. Keren juga. Tat. Jadi dihitung berapa kali masuk sudah nggak ada. Canggih banget. Semua sudah mesin ya. Kemudian pokoknya kami pakai semua berbasis ICT. Terus penelitian juga kita hubungkan dengan ICT. Saat ini Telkom University dengan ITB, dengan UI, dengan Unhas 4 ini membentuk konsorsium. Ditambah 5 perusahaan, PT Inti, PT Dam, PT Sirka, itu konsorsium untuk penelitian kartu pintar yang nantinya akan dipakai di perguruan tinggi dan dipakai di beberapa termasuk IKTP nantinya ya. Iya. Sekarang sedang koordinasi dengan beberapa kementerian ya. Apa tadi? Jadi penelitian, kemudian dari sisi pendidikan, selain internasional, ya, kami juga membuat yang networking tadi itu, sehingga kloplah seluruh aspek Tridharma. Dan fasilitas itu semua dalam konteks ICT. Pendidikan contohnya ya, di sini ada program studi seni rupa murni.
Oh iya, apa tuh Pak? Seni rupa. Seni rupa murni. Kalau kita lihat di kampus-kampus seperti di Jogja, apa itu namanya? ISI, ya. Di beberapa tempat lain, mungkin di Jogja mungkin sudah lebih bagus ya. Iya. Menggambar itu tidak hanya di kanvas. Iya. Tapi anak-anak di sini kita kenalkan di media yang lain. Contohnya di plat besi. Ada di Creative Center, gedung yang baru. Ya. Ada. Terus di gadget. Nah, ini yang ICT base-nya ya. Yeah. Jadi anak-anak itu menggambar pakai gadget. Terus nanti dijadikan animasi, dijadikan game, macam-macam. Gambarnya ya di atas komputer. Coret-coret. Nah, ini salah satu contohnya. Yang kedua, basis ICT ya. Yeah. Manajemen yang S1 itu kalau di manajemen tempat lain yang dipelajari yang manajemen itu ya, kalau di sini kita wajibkan juga pengetahuan atau literasi tentang ICT. Jadi anak-anak manajemen itu harus bisa membuat coding program komputer loh ya. Oh iya, manajemen itu padahal. Manajemen. Sehingga contohnya kemarin 2 tahun yang lalu ya, itu ke rumah tanggaan presiden membuat lomba namanya hackathon. Yang pertama hackathon, Pak siapa itu ya? Anak-anak fotonya dengan presiden. Iya. Dan pemenangnya salah satunya adalah dari Telkom University. Dan itu bukan dari informatika, tapi dari S1 manajemen. Oh, dari manajemen. Dari manajemen. Untuk yang hackathon pertama. Itu manajemennya gimana, yang informatikanya ya Pak ya? Lebih canggih. Tahun keduanya informatika juara. Iya. Jadi lombanya waktu itu dalam 24 jam harus membuat coding di tempat sana. Jadi anak-anak bergantian. Sebagian coding, tidur, sebagian lagi campuran bagaimana membuat coding untuk bisa diaplikasikan. Anak-anak itu waktu itu membuat pasar laut kalau nggak salah ya. Jadi satu aplikasi untuk mengontrol dan untuk memonitor harga-harga produk laut, ikan dan seterusnya di seluruh Indonesia. Kalau di mata Bapak nih ya Pak, sebagai seorang akademisi, Bapak sendiri melihat dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Khususnya Dikti ya Pak ya? Oke ya. Dunia pendidikan kita untuk perguruan tinggi saat ini ya masih dalam taraf perbaikan semua ya. Di Indonesia itu jumlah perguruan tinggi sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak ya. 4.500 itu too much. Banyak banget ya. itu. Padahal jumlah lulusan itu hanya sekitar 2,2 juta anak-anak SMA yang lulus itu ya. 50%-nya itu bekerja. Karena dari SMK ya. 50% tinggal 1.100.000 itu yang lanjut. Itu diperebutkan oleh 4.500 perguruan tinggi. Kalau dibagi kira-kira hanya 200. Jadi idealnya satu perguruan tinggi di Indonesia itu hanya menerima 2.000 ya. 2000. Student body-nya itu 2.000. Ya, jadi kita aja 7.000 mahasiswa barunya setiap tahun. Ya. UI sekitar 16.000. Lebih besar lagi. Itu mahasiswa masuk per tahun loh ya. Iya. Masuk. Nah padahal tadi itu kalau seluruh Indonesia ya kecil sekali, kecil sekali. Sesungguhnya kecil sekali, sehingga perbedaannya itu sangat jauh antara yang maju dan yang belum maju. Nah ini jadi kendala, agak susah untuk mengajak berlari keseluruhan dalam kecepatan yang sama, nggak bisa. Ya. Mirip dengan kondisi pendidikan dasar ya, antara di kota, di Jakarta, di pinggiran Jakarta, dengan di Papua. Iya betul. Oh ini sulit sekali. Ada timpangannya. Gapnya itu sangat jauh. Jomplang. Ya. Jadi saya rasa fokus yang harus dilakukan oleh kementerian adalah yang sudah maju harus kita push lagi untuk bisa lebih efektif dan produktif. Ya. Yang tertinggal jauh ini kita bantu untuk bisa dekat dengan yang sudah maju. Dari pemerintah sudah
banyak langkah ya, Iya. termasuk ada sertifikasi dosen Iya. yang untuk seluruh dosen, tidak hanya negeri tapi swasta. Iya. Ya. Penelitian dana itu juga sudah untuk perguruan tinggi swasta, tidak hanya PTN. Tidak hanya PTN. Jadi sudah ada banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalkan gap-nya tadi. Nanti kalau gap ini sudah semakin dekat, insya Allah akan diajak cepat itu Bisa ya Pak ya? lebih mudah dan lebih cepat. Ya. Bisa mudah. Nah seperti sekarang ini cepat. Wah ini Yang jalannya mungkin susah. susah. Ya. Yang bisa lari 1-2 orang ya Pak. Ya. Ibaratnya seperti itu. Betul. Jadi itulah kira-kira yang ke depan kalau ini sudah gap-nya itu makin kecil, maka insya Allah pendidikan di Indonesia akan cepat sekali untuk maju. Ya. Sibuk nih Pak, dosen juga, peneliti juga, kadang bolak-balik Bandung, Surabaya. Betul. Masih ada waktu luang nggak sih Pak? Di sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Biasanya ngapain Pak? Me time-nya? Untuk keluarga masih tetap nomor satu ya. Maaf, keluarga di Surabaya? Keluarga di Surabaya. Oh iya, masih di Surabaya. Ibu saya dan istri dan anak-anak saya ada di Sidoarjo, bukan di kotanya, Iya, tapi masuk-masuk lagi Iya, ya. Sidoarjo. Jadi saya enjoy hidup di desa, gitu ya. Tapi dengan keluarga tetap harus masih nomor satu, sehingga hari Sabtu, hari Minggu Selalu itu pulang ya Pak ya? ya kita pakai untuk keluarga ya. Memang agak berat ya. Di sini saya full Iya, ngurusin. berat banget. Kemudian di ITS saya masih punya tanggung jawab Iya. ya. Nah, di keluarga juga sama ya. Jadi kita bagilah. Pak merintis dari dosen ya Pak ya, kemudian bertahap pelan-pelan, akhirnya bisa sukses. Ada kunci sukses yang bisa di-sharing Pak? Saya rasa kalau orang itu sesuai dengan passionnya. Oh gitu. Oh jadi Bapak passion ya, semua di sini passion ya? Betul. Oh, Passion. Kemudian yang kedua saya rasa yang sangat penting juga orang tua. oh gitu. Ya. Jadi kita mesti kepada orang tua harus selalu hormat, menghargai, kemudian selalu minta izin. Saya rasa insya Allah itu restu yang luar biasa. Karena saya merasakan ada banyak hal yang sesungguhnya itu sudah di luar kemampuan. Tiba-tiba saja datang. Ada keajaiban. Iya. Ini dari mana? Ya, Doa orang tua. doa orang tua. Orang tua itu luar biasa ya. Sehingga itu orang tua saya yang ayah sudah meninggal 2005, tinggal ibu. Sekarang kami ibu itu ada berdampingan dengan saya, rumahnya persis. Ibu, terus saya. Saudara-saudara yang lain ada di Jakarta, ada di mana-mana. Sehingga ya itu saya lebih berat di sana, sehingga saya harus PP lah setiap minggunya. Ya, Pak, ya. Ya. Tinggal sendiri ya. Ringan banget ya padahal ya. Ringan tapi berat mungkin Pak. Tinggal satu, ya. Maksudnya nggak- Jadi itulah ya. Passion. Nggak neko-neko ya. Ya, passion. Kemudian kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Diupayakan dengan hasil yang terbaik. Sudah selesai itu. Saya kira semua orang kalau mengerjakan itu baguslah hasilnya.